Kala fajar menyapa kawasan yang tengah dipersiapkan menjadi jantung masa depan Indonesia. Gema takbir mengiringi semilir angin pagi. Selama ini ibu kota Nusantara lekat dengan hiruk-pikuk pembangunan dan ambisi besar. Namun kini ia menampakkan sisi yang hangat, semangat kebersamaan dan kekeluargaan menyemarakan perayaan Idul Adha. Walau banyak fasilitas belum sepenuhnya rampung, antusiasme warga serta rasa saling mendukung terasa kuat saat pelaksanaan ibadah dan pembagian hewan kurban. Daging kurban pun tidak hanya disalurkan kepada penduduk sekitar, tetapi juga para pekerja yang setiap hari berjuang membangun kota masa depan ini. Di sini, di pusat IKN, Idul Adha melampaui sekedar upacara keagamaan. Momen ini berubah menjadi refleksi tentang makna pengorbanan, solidaritas, dan impian bersama membangun sebuah kota yang tidak hanya megah secara bangunan, tetapi juga kokoh dalam jiwa. Untuk pertama kalinya, Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi menyelenggarakan Sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Plaza Seremoni, tepatnya di sentra massa kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Meski berlangsung di lapangan terbuka yang luas tanpa atap permanen, keheningan dan kekusyukan tetap terjaga. Lebih dari 700 jemaah berbondong-bondong datang, mulai dari pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara dan para pekerja proyek bangunan, hingga warga sekitar yang setia hadir, serta rombongan tamu dari Balikpapan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono, turut memperkuat kebersamaan dengan mengumandangkan takbir dan tahmid bersama seluruh jemaah. Untuk meningkatkan kenyamanan ibadah, panitia menyiapkan fasilitas pendukung dengan detail. Di gedung sentra massa, area wudhu tertata rapi. Barisan keran air bersih dilengkapi sabun cair, alas wudhu yang memadai, serta relawan yang membantu mengatur antrian agar tidak berdesakan. Bahkan tersedia kursi roda bagi para lansia dan botol air mineral yang dibagikan secara gratis. Sementara itu, area parkir darurat dipusatkan di Taman Kusuma Bangsa, hanya berjarak beberapa puluh meter dari lokasi sholat. Jalur pejalan kaki diberi penanda jelas dan relawan sigap mengalir arus kendaraan serta membantu petunjuk arah, sehingga jemaah dapat tiba dan meninggalkan tempat sholat tanpa kesulitan. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah, Imam Muhammad Salim memimpin sholat dengan alunan takbir yang hikmat. Seusai sholat terakhir terisi, acara dilanjutkan dengan khutbah oleh Profesor Agus Rubianto, Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Di luar kebiasaan yang umumnya menitikberatkan nilai spiritual, beliau memilih mengangkat tema kepedulian global, khususnya penderitaan saudara kita di Palestina. Dengan penuh semangat, beliau menegaskan bahwa empati saja tidak cukup. Tindakan nyata melalui penyaluran bantuan resmi mutlak diperlukan. Solidaritas tidak hanya soal rasa, kita wajib mewujudkannya dalam langkah konkret, ujarnya. Di bawah terik sinar matahari pagi, Profesor Agus menekankan bahwa memupuk kebersamaan dalam keberagaman adalah fondasi kokoh bagi Ibu Kota Nusantara. Sebelum menutup dengan doa dan harapan agar pada perayaan 100 tahun kemerdekaan, Indonesia telah sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Adha di Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara mengordinasikan penyembelihan hewan kurban secara besar-besaran. Kali ini disiapkan 31 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Semuanya akan dibagikan merata kepada masyarakat sekitar. 2 di antara sapi tersebut merupakan sumbangan istimewa dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau mempercayakan hewan kurban itu kepada 2 masjid, Masjid Nurul Mutakin di kawasan Bumi Harapan dan Masjid Miftahul Firdaus di Desa Pamaluan, Kecamatan Sepaku sebagai perantara penyaluran. Lewat kedua masjid inilah daging kurban akhirnya diserahkan langsung kepada warga Desa Bumi Harapan dan Desa Pamaluan, menegaskan kepedulian kepala negara terhadap masyarakat di pusat pembangunan baru ini. Sisa hewan kurban didistribusikan ke titik-titik lain yang juga membutuhkan. 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing dikirim khusus ke kompleks hunian para pekerja konstruksi, memastikan mereka setiap hari mengerahkan tenaga di proyek pembangunan mendapatkan bagian yang adil. Sedangkan 5 ekor sapi dan 2 kambing dipusatkan di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, lalu dibagikan kepada warga sekitar serta petugas pemeliharaan gedung yang setia menjaga fasilitas publik. Di saat bersamaan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait turut menyumbangkan 1 ekor sapi kurban seberat 500 kg. Hewan tersebut disembelih perdana di halaman Swiss Hotel Nusantara, menjadi lokasi unik pertama untuk pemotongan kurban di kawasan ini. Sebagaimana disampaikan langsung oleh Direktur Keuangan Swiss Hotel Nusantara, Alvan Siregar. Tidak kalah hangat di Masjid Al-Ikhwan, kawasan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara dilangsungkan ibadah dan penyembelihan 5 ekor sapi serta 5 ekor kambing hasil sumbangan kontraktor dan dermawan perorangan. Dagingnya kemudian dibagikan kepada para jemaah pekerja, memperkuat ikatan kebersamaan di momen suci Hari Raya ini.
Sementara itu, para warga memanfaatkan hari libur Idul Adha untuk menjelajahi langsung kawasan inti ibu kota Nusantara. Sejak pagi hingga menjelang sore, area pusat pemerintahan baru dipenuhi pengunjung, mulai dari keluarga yang membawa anak-anak hingga rombongan teman sejawat. Dalam rentang waktu 6 jam, lebih dari 800 orang tercatat melakukan registrasi resmi di rest area IKN. Belum termasuk puluhan balita dan anak-anak yang sebagian besar datang tanpa melalui prosedur pendaftaran. Menariknya, kerumunan pengunjung ini datang dari berbagai penjuru Kalimantan dan bahkan luar Pulau Jawa. Tidak hanya penduduk Sepaku dan sekitarnya, hadir pula wisatawan dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, serta rombongan dari Kalimantan Utara. Tak ketinggalan jumlah pengunjung asal Jakarta dan kota-kota lain di Pulau Jawa juga tampak antusias berkeliling. Jika di rata-rata setiap jam lebih dari 140 orang merekam kemajuan pembangunan dan merasakan suasana masa depan ibu kota Nusantara. Ketika Idul Adha tiba, riuhnya proyek di ibu kota Nusantara yang biasanya dipenuhi gemuruh mesin, deru diesel alat berat, dan hiruk-pikuk pekerja konstruksi mendadak berubah menjadi keheningan yang syahdu. Beberapa menit sebelum azan sholat Id berkumandang, seluruh peralatan berat dimatikan sejenak. Para operator, mandor lapangan, dan tenaga teknis yang sehari-hari lekat dengan helm dan rompi oranye melepas rutinitas mereka, berjalan bersama menapaki lapangan luas yang telah digelar untuk sholat berjamaah. Semilir angin pagi menghalau debu dan seolah menyambut kesyahduan momen tersebut. Dalam barisan rapi, para pekerja yang biasanya akrab dengan besi, beton, dan cetak biru ikut bergabung dalam lantunan takbir, tahmid, dan doa yang hangat menggema. Kesunyian itu bukan sekedar penghormatan terhadap waktu ibadah, melainkan refleksi kolektif atas pentingnya menyeimbangkan pembangunan fisik dan pembinaan spiritual. Momen singkat ini memancarkan nilai hormat dan solidaritas sejati, mengingatkan bahwa setiap individu di IKN, dari tukang las hingga pengawas lapangan, merupakan bagian tak terpisahkan dari satu visi: bekerja keras, berdoa bersama, dan mewujudkan mimpi membangun masa depan yang lebih baik. Pada perayaan Idul Adha tahun 1445 Hijriah lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara mengadakan sholat Idul Adha di Masjid Besar Darussalam dan langsung melanjutkan prosesi penyembelihan hewan kurban. Acara ini bukan semata ritual tahunan, melainkan wujud nyata komitmen Otorita IKN dalam mendukung aktivitas keagamaan dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Sholat Idul Adha dipimpin Ustadz Esti sebagai imam dan Ustadz Amar bertugas sebagai khatib. Hadir pula Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Bapak Suwito bersama sejumlah pejabat daerah dan warga dari berbagai penjuru yang datang merayakan Hari Raya secara bersama. 2 hari sebelum Hari H, Otorita IKN menerima bantuan hewan kurban dari Presiden. Seekor sapi jenis limosin seberat hampir 900 kg. Sapi tersebut disalurkan lewat perwakilan Istana Kepresidenan, lalu diserahkan kepada pengurus Masjid Besar Darussalam. Daging hasil penyembelihan kemudian dibagikan kepada warga desa Tangin Baru, menegaskan kehadiran negara di tengah masyarakat dalam semangat kebersamaan. Secara nasional, Presiden Joko Widodo menyalurkan total 68 sapi kurban ke seluruh provinsi. 1 di antaranya ditujukan khusus untuk Ibu Kota Nusantara, yang diserahkan langsung oleh PLT Kepala Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono kepada pengurus Masjid Besar Darussalam. Dari keseluruhan distribusi, setiap provinsi menerima 1 ekor sapi, ditambah 1 sapi untuk Masjid Istiqlal, 1 lagi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha Presiden, dan 1 untuk kepentingan internal OIKN. Sisanya sebanyak 27 ekor ditujukan kepada pondok-pondok pesantren di sekitar wilayah pembangunan IKN.